Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, Lancar. oke. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih buat untuk teman-teman yang sudah bergabung pada acara webinar Pemuda Inspiratif pada malam kali ini. Gimana kabarnya semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah. Sehat, Ah, Kak. Sehat, Kak. Sehat, Alhamdulillah, Kak. sehat. Alhamdulillah. oke, di sini aku bakal absen dari kota mana aja nih. Boleh kok, boleh di kolom komentar ya, bakal aku baca ini. Di mana kota aja nih? Apakah ada yang dari wah Sidoarjo nih guys. Wah Kediri hadir, Surabaya hadir. Halo Kak. Bekasi wah jauh banget. Ayo ayo yang lain dari mana nih? Medan wah Medan hadir hadir. Halo salam kenal Kak. Wah, Bekasi halo 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 jauh-jauh banget ya. Wah dari mana aja nih? Dari mana? Oh, Surabaya. Ada lagi? Dari mana nih? Ada yang paling jauh dari Papua atau dari oh sudah. Karena teman-teman udah siap nih, udah semangat juga nih ya. Langsung aja ya, perkenalkan nama saya Yolandea. Di sini saya selaku MC pada malam hari ini yang akan memandu selama webinar ini dari awal hingga akhir. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk selanjutnya, yaitu kita menyanyikan Indonesia Raya. Operator, apakah bisa dibantu untuk soundnya? Suaranya tidak terdengar, Kak. Apakah bisa diulang? Oke, terima kasih, Kak. Sudah dibantu untuk soundnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, soalnya saya yaitu akan membacakan CV dari narasumber webinar kali ini. Yang pertama,
yaitu Duta Genre Putra Kota Bekasi 2022, Duta Genre Putri Nusantara Jawa Timur 2023. Apakah Kak Riyad sudah hadir, Kak? Halo Kak Riyad. Apa Kak Riyad sudah hadir? Hadir Kak. Eh, halo Kak Riyad. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Kakak BTW lagi posisi di mana, Kak, nih, Kak? Posisi saat ini sedang di Surabaya. Oke, Surabaya. Jauh ya, Kak? Eh, apakah kakak sudah siap nih, Kak, buat sharing materi nih buat teman-teman, bagi-bagi apa ya, bagi-bagi ilmu, Kak, gitu, Kak? Baik. Sudah siap Kak? Pasti siap. Oke. Oke. Nah, oke, saya persilahkan untuk Kak Rihat untuk memberikan materinya, Kak. Oke, terima kasih kepada MC yang telah memberikan ruang dan waktunya. Suatu kehormatan dan suatu kebanggaan buat saya untuk bisa sharing bersama di komunitas muda inspiratif yang dimana hari ini tentang kita membahas tentang pemimpin di tengah quarter life crisis, teman-teman. Sebelumnya minta tolong untuk operator bisa ditampilkan PPT-nya. Baik teman-teman semua, semua pasti saya mau bertanya dulu nih sebelumnya. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waduh, ini kayak kurang semangat ya teman-teman. Udah pada makan belum sih teman-teman di malam hari ini? belum Belum Kak. Kak, belum Kak. Waduh, pantesan ya teman-teman. Jangan lupa makan ya teman-teman, karena pura-pura bahagia itu butuh tenaga teman-teman. Aduh. Oke, kita lanjut teman-teman. Bahwasanya tentang quarter life crisis, cara bertahan dan beradaptasi. Nah, ini adalah cocok saat masa kita saat ini menjadi salah satu fenomena yang populer di kalangan muda teman-teman. Namun faktanya, quarter life crisis ini tidak pernah ada di dalam ilmu klinis teman-teman. Sebenarnya apa itu quarter life crisis teman-teman? Pada malam hari ini kita tuntaskan bersama mengenai apa itu quarter life crisis dan bagaimana caranya kita bisa bertahan dan beradaptasi untuk quarter life crisis. Mungkin bisa di next, bisa di next Kak. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan diri nih teman-teman. Nama saya Muhammad Rihat, saya sebagai public figure, aktivis muda, Duta Genre Jawa Barat, Duta Wisata Nasional. Nah, ini juga sebuah kontak person, ada Instagram @muhammad_riyad87 dan TikTok @rihat_87, Facebook Muhammad Rihat. Nah, mungkin barangkali teman-teman bisa follow, bisa ikuti teman-teman kegiatan-kegiatan yang saya jalani, dan teman-teman bisa berdiskusi bersama nantinya. Dan apabila teman-teman punya komunitas, barangkali kita bisa sharing bersama di komunitas tersebut. Nah, sebelum saya mengisi pada malam hari ini, saya meminta teman-teman hari ini bisa kesepakatan bahwasanya kita bisa dua arah dalam komunikasi ini. Jadi ketika teman-teman nantinya saya tanyakan, teman-teman bisa menanggapi atau menjawab ya teman-teman. Apakah bisa disepakati teman-teman? Bisa Kak. Gimana nih teman-teman? Bisa Kak, bisa. Oke. Bisa ya berarti teman-teman. Oke. Yang dua, teman-teman persiapkan catatan, mungkin barangkali nantinya ada penting-penting yang ketika teman-teman mungkin saat ini masih merasakan quarter life crisis. Nah, mungkin teman-teman bisa catat penting-pentingnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa memvideokan apa yang telah kita jalani saat webinar ini, teman-teman. Karena nantinya di akhir nantinya akan ada door prize nih, teman-teman, dan challenge. Mungkin itu aja sih, teman-teman. Nah, mungkin bisa dilanjut, teman-teman. Operator?
Oke, tadi ada sebuah perkenalan dan sebuah pengakuan saya sebagai public figure, sebagai aktivis muda, sebagai duta genre Jawa Barat, sebagai duta wisata nasional. Nah, semua itu ada pembuktian. Jadi ada pengakuan dan pembuktian. Nah, pembuktian ini adalah sebuah perjalanan dan penghargaan yang telah saya raih, teman-teman, yang saya telah jalani, teman-teman. Nah, ada diliput oleh wartawan di Bekasi saat itu tentang aktivis muda, terus juga ada saat mengisi webinar secara online saat ini juga, terus juga mengisi webinar secara offline, dan juga mendapatkan penghargaan dari Ketua DPRD Jambi waktu mengadakan Duta Wisata Nasional, terus juga saya mendapatkan runner up Putra Putri Nusantara Jawa Timur, dan juga yang terakhir adalah saya menjadi Duta Genre Kota Bekasi, mewakili untuk ke Jawa Barat. Mungkin itu sih Kak, juara 1. Bisa di next. Nah, sebenarnya gini teman-teman, pertanyaannya, apa itu quarter life crisis? Mungkin teman-teman bisa menjawab atau raise hand atau bisa di kolom komentar, teman. Gimana nih teman-teman? Sesuai dengan kesepakatan di awal, kita harus komunikasi dalam 2 arah ya teman-teman. Oke, berpikir kritis. Ada lagi teman-teman? Ada lagi teman-teman? Tentang mengevaluasi diri. Gimana bisa disuarakan, divolumekan? Tentang mengevaluasi diri, Kak. Oke, memperluas diri. Oke, ada lagi? Izin menjawab Kak, Gimana? mungkin tentang mengenai masalah kehidupan yang kedepannya nantinya. Jadi kita di masa saat ini sedang mengalami krisis kehidupan begitu Pak. Jadi bisa kayak overthinking atau gelisah akan kehidupan-kehidupan yang selanjutnya begitu. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa jawabannya. Terus ada lagi problem kehidupan. Terus ada lagi masa lihat orang lebih dari kita. Waduh, apa yang lebih? Apa yang lebih? Ada lagi teman-teman? Oh, keberhasilan. Merasa overthinking terhadap masa depan. Oke, semua jawabannya benar teman. Gak ada yang salah di sini teman-teman. Nah, bisa di next. Oke, quarter life crisis atau krisis seperempat abad adalah masa di mana seorang berusia 18 sampai 30 tahun merasa tidak memiliki arah kehidupan, bingung, galau akan ketidakpastian di masa yang mendatang, baik dalam hubungan maupun dunia kerja, teman-teman. Nah, adapun istilah quarter life crisis ini pertama kali dikemukakan oleh jurnalis Alexander dan Albi Winner, teman-teman, pada tahun 2001 melalui bukunya Quarter Life Crisis, The Unique Challenge in Your Twenties. Dalam buku tersebut memberikan julukan teman-teman kepada remaja sebagai 20 something. Artinya remaja yang baru meninggalkan kenyamanan hidup dan mulai memasuki dunia nyata, teman-teman. Nah, mungkin bisa di next. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang quarter life crisis. Teman-teman sudah mengetahui apa itu quarter life crisis, teman-teman. Nah, ada lagi pertanyaan di pikiran kita mungkin barangkali teman-teman. Nah, quarter life crisis ini sebuah ancaman atau peluang, teman-teman? Gimana nih, teman-teman? Sebuah ancaman atau peluang, teman-teman? Ancaman, Kak. Ada lagi? Atau keduanya, Ancaman, teman-teman? Kak. Ancaman, Ya, Kak. bisa keduanya Kak, tergantung pilihan kita saat ini. Oke. Waduh. Oke, sebenarnya gini, teman-teman. Sebenarnya quarter life crisis itu jawabannya adalah ya tentu ada di tangan kita sendiri. Apakah kita mau mengikuti kekhawatiran kita tanpa melakukan apapun? Apakah kita membiarkan kegagalan kita ini sebelumnya atau rasa takut gagalnya mencoba
kenal pikiran kita, teman-teman. Nah, atau kita menjadikan quarter life crisis ini akan menjadi peluang. Ya, juga menjadi peluang untuk mencoba. Dan boleh gagal. Kata orang bijak, masa muda itu wajar salah, teman-teman. Tapi wajar juga gagal. Nah, jadi quarter life crisis ini bisa menjadi ancaman dan peluang, teman-teman, intinya. Ya, bisa dipahami, teman-teman? Mungkin bisa di next. Oke, cek yuk, teman-teman. Anggap aja kita sebagai dokter nih, pada diri kita sendiri nih. Nah, tadi kan kita sudah membahas quarter life crisis itu seperti apa, terus juga tentang apakah ancaman atau peluang. Nah, kita ngecek diri kita sendiri. Nah, mulai kita nih pasti terbuan dan pencapaian, teman-teman. Nah, yang pasti kalian pernah nggak sih merasa seperti itu, teman-teman? Pernah nggak sih teman-teman merasa sering galau bahkan stres? Pernah, Kak. Halo, Kak Rihat, apakah ada, Kak? Sepertinya Kak Rihat, oke, sudah bergabung. Hmm. Sepertinya Kak Rihat terkendala oleh jaringan, mungkin keluar dari Zoom. Oke, maaf teman-teman, ada sedikit gangguan, Iya, Kak. sedikit gangguan jaringan biasa karena mungkin online ya, teman-teman. Jadi kurang afdol namanya kalau misalkan kurang jaringan seperti itu, teman-teman. Pasti aja kita ini nggak sempurna, teman-teman. Pasti ada kekurangan gitu. Nah, lanjut teman-teman. Sering galau, teman-teman. Teman-teman merasakan, pernah nggak sih teman-teman merasa sering galau bahkan stres? Pernah nggak sih teman-teman? Pernah dong, Kak. Malahan sering, Kak. Oh, sering. Oke. Ada lagi? Oh, pernah. Pernah ya, pasti ya. Wah, kalau pas galau aku buat tidur, Kak. Galau apa nih, Kak? Putus cinta atau bagaimana nih, Kak? Oke, kita lanjut. Oh, terus ditinggal kucingnya mati. Oke, kita lanjut, teman-teman. Wah, luar biasa ya, teman-teman, antusiasnya ya. Lanjut, kita suka galau banget dan lebih sulit untuk menentukan pilihan. Betul? Bingung mau kuliah di mana, jadi sering overthinking terhadap pemikiran pada masa depan, teman-teman. Nah, fase itulah awal quarter life crisis. Kita jadi lebih kritis, tapi juga bimbang terhadap banyak pendapat keputusan terkait masa depan kita yang pilih, teman-teman. Yang kedua, merasa hidup gitu-gitu aja alias stagnan, teman-teman. Nah, merasa gitu-gitu aja setelah menghadapi masa kritis dalam memutuskan, kita akan mulai menyadari bahwa segala hal itu lebih sulit dan kita akan melihat diri kita. Kalau kita hidup gini-gini aja ya, bangun, berangkat kerja atau kuliah, lalu ada begitu seterusnya, tanpa ada suatu pencapaian. Betul nggak, teman? Nah, yang ketiga,
membandingkan diri dengan orang lain, teman-teman. Adanya self love, teman-teman banyak yang selalu membandingkan dirinya. Ah, dia keren banget. Dia tuh public speaking-nya bagus banget. Aku kayaknya nggak bisa deh. Stop comparing yourself with the other people. Kita harus benar-benar bisa membatasi mana yang harus kita bandingkan dan tidak, teman-teman. Mungkin bisa di next. Oke, apa sih yang dipikirin? Mungkin apa yang dipikirin, teman-teman? Masa depan. Habis lulus kuliah, ngapain? Terus ada lagi kuliah atau kerja? Atau, aduh, jodoh saya tuh siapa ya? Saya tuh nikahnya umur berapa ya? Karena apalagi seorang perempuan ya, teman-teman. Karena juga ada masanya juga kan, 25 itu apa namanya, kalau nggak salah dalam dokter itu dia itu harus menikah. Kalau kalau kata sih yang saya tahu bahwasanya kalau 25 agak sulit untuk anak itu hadir gitu. Tapi ini nggak tahu ya, ini berbeda pendapat, mungkin barangkali mungkin teman-teman yang dokter bisa menyampaikan dengan kultur Kak. Wah, siap 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 siap. Oke, mungkin semua itu banyak pikiran teman-teman. Tadi tentang masa depan, harus habis lulus kuliah ngapain. Jadi kita tuh step by step, teman-teman, dalam hidup. Ketika teman-teman beranjak dari remaja ke dewasa, ketika teman-teman beranjak, ketika teman-teman harus fokus, ketika teman-teman harus pikirkan. Misalkan teman-teman nih kelas saat ini mungkin kelas 11. Nah, dia harus memikirkan bagaimana nih untuk ujian nantinya. Nah, naik nih level ketika teman-teman kelas 12, teman-teman. Nah, ketika kelas 12, teman-teman memikirkan lagi nih, habis kelas 12 nih kuliah atau kerja? Kuliahnya mau negeri atau swasta, teman-teman. Nah, itu kan pertanyaan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, terus lanjut lagi. Dari kelas 12 lanjut ke mahasiswa. Waduh, aku bisa ngejar nggak IPK orang tersebut? Aku bisa jadi siswa yang berprestasi nggak? Terus aku skripsinya bagaimana? Bisa lulus gak ya? Itu kan menjadi pikiran teman-teman yang kita pikirkan. Nah, terus ada lagi jenjang lagi teman-teman. Habis lulus kuliah, memikirkan, kira-kira aku kerja atau nikah ya teman-teman? Nah, nanti ketika teman-teman sudah nikah, beranjak lagi banyak pertanyaan. Nikah, kira-kira udah punya anak belum ya? Anaknya 1 atau 2, teman-teman. Nah, itu sebenarnya quarter life crisis. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan pada diri kita sendiri, bahkan dari orang lain, teman-teman, dari lingkungan sekitar, teman-teman. Bisa di next. Nah, setelah kita membahaskan apa yang tadi dipikirin, teman-teman, ada 5 fase quarter life crisis. Kira-kira kamu yang mana ya dari hal yang tadi? Nah, ada namanya pre-crisis, teman-teman. Oke, pre-crisis ini teman-teman harus membuat banyak keputusan. Oke, membuat harus banyak keputusan besar dalam berbagai aspek kehidupan kalian. Mulai dari karir, hubungan pendidikan hingga urusan pribadi. Ada perasaan yang bingung akan ada kesempatan dan pencapaian, tapi di saat yang bersamaan teman-teman merasa hidupnya terkekang dalam keputusan yang kita buat, akan muncul keinginan untuk bisa lepas dari kurungan, tapi pikiran kita ini mengatakan bahwa kita tuh tidak bisa keluar. Oke, yang kedua, mulai kepanikan. Perasaan yang bingung dirasakan dari berbagai keputusan perlahan menghilang dari gelombang, dan gelombang panik pun akan datang dan muncul, teman-teman. Perasaan tentang keputusan yang dibuat kurang meyakinkan, akan merasa dia pilihan yang harus dicoba, dorongan untuk mengubah bisa hidup turut bertumbuh dan berkembang, teman-teman. Yang ketiga, penyengkalan atau aku nggak apa-apa kok. Setelah panik mereda, teman-teman
akan menghadapi penyengkalan, di mana menghadapi masalah dan ketakutan yang ada justru berpura-pura semua akan baik-baik aja kok. Dan semua keputusan yang telah dibuat ada benarnya kok. Secara bertahap mulai kembali telah membuat susunan hidup, teman-teman. Hobi yang sebelumnya ditinggalkan atau dulu kembali dilakukan. Kegiatan favorit yang sulit dilakukan sekarang lebih rutin digeluti, teman-teman. Terus lanjut, ketika teman-teman sudah menghadapi penyengkalan atau enggak apa-apa, ada namanya antisipasi midlife crisis atau midlife crisis, teman-teman. Cukup dibilang fase ini menantang, teman-teman. Akan dilihat keputusan yang pernah dipilih dan lalui. Air mata pun ingin menetes, teman-teman. Dan rasanya ingin kita berteriak yang sekencang-kencangnya. Lebih sering muncul setelah teman-teman berhasil melewati ini. Melalui berbagai krisis sebelumnya. Sekarang waktunya teman-teman melihat masa depan. Di tahap ini, teman-teman tidak akan pusing memikirkan kisah masa lalu. Teman-teman sudah menyadari, bukan saatnya merenung dan menyesali masa lalu. Oke, setelah lanjut tentang penerimaan. Akhirnya setelah melewati fase tadi 1, 2, 3, 4, tiba saatnya fase quarter life crisis ini berakhir, teman-teman. Karena kita menyadari bahwasanya usiamu masih muda, di mana kesalahan lalu itu sebuah pembelajaran, teman-teman. Ada banyaknya dalam ruang dan kesempatan, teman-teman. Tantangan hidup masih banyak, masa depan yang akan menanti, teman-teman. Oke, bisa dipahami, teman-teman? Lanjut. Jadi siapkan pertanyaan, nantinya kita bisa berdiskusi yang luas, teman-teman. Kita berdialog. Oke, lanjut. Bertahan dan beradaptasi versi aku. Nah, bertahannya seperti apa? Kita harus know yourself atau mengenali diri kita sendiri, teman-teman. Oke. Cara pertama untuk bertahan dan beradaptasi diri sendiri aja nggak kenal. Bagaimana menentukan tujuan pilihan hidup kita yang terbaik, teman-teman? Caranya bagaimana sih, Kak? Menurutku cara pertama kita harus mengenali diri sendiri ya. Dengan cara sering-sering bertanya sama diri sendiri nih. Aku sebenarnya prinsipnya A atau B atau keduanya. Kemudian aku mencoba banyak hal dengan cobaan, banyak hal kita bakal mengerti. Oh, ternyata aku nggak cocok dengan passion A. Aku juga nggak terlalu cocok sama passion B. Tapi aku masih happy jalannya. Yang kedua, ketika kita harus mengambil tindakan yang tepat, teman-teman. Setelah kita tahu diri kita dan tahu maunya kita itu apa, tentu kita bakal mampu mengetahui resiko dari setiap pilihan, sehingga di sini dibutuhkan kekritisan dalam menentukan pilihan yang tepat. Butuh waktu untuk membuat keputusan yang tepat. Tapi jangan sampai opsi pilihan kita jadi hilang ya. Karena kita terlalu lama dan ragu untuk memutuskan. Atau malah bahkan terlalu cepat sehingga kita jadi harus menerima risiko yang kurang siap kita hadapi. Yang ketiga, setelah kita mengambil tindakan yang tadi sudah melewati know yourself, jangan takut gagal, teman-teman. Karena gagal tuh memang nggak kenal, nggak enak banget. Jadi hilang semangat, hilang tujuan, kita merasa terpuruk banget. Sampai rasanya kita merasa dunia nggak baik sama kita. Tapi percayalah, semua orang pasti merasakan kegagalan. Wajar kok kalau kamu merasa gagal. Tapi jangan sampai kegagalan itu membuat kita jatuh terpuruk terlalu dalam yang lama. Beri sugesti kepada diri kita sendiri bahwa gagal adalah salah satu jalan menuju sukses. Asal kita mampu mencoba dan mengevaluasi diri kegagalan kita. Lanjut. Menurut saya
harus bertahan, harus berkonsisten setiap langkah dan merubah mindset untuk beradaptasi. Jadi ketika teman-teman sudah bertahan dan beradaptasi, kita harus konsisten teman-teman. Karena merawat itu sulit teman-teman, gitu kan. Menjaga itu sulit teman-teman. Apalagi menjaga pasangan ya teman-teman. Dan kita harus merubah mindset untuk beradaptasi. Biar pola pikir kita tuh panjang. Biar kita tuh tidak, oh saya tuh merasa stagnan aja nih teman-teman. Saya merasa di sini-sini aja. Nah teman-teman coba mindset ubah, adaptasi teman-teman. Sebelumnya teman-teman belum pernah melakukan A. Nah ketika teman-teman lakukan A, terus oh ternyata seperti ini ya. Ini yang kita rasakan ya. Nah itu teman-teman sudah melakukan beradaptasi teman-teman. Lanjut. Nah setelah tadi yang kita bahas dari awal tentang apa itu quarter life crisis dan sebagainya, kita telah berusaha. Hari ini teman-teman mengikuti, mungkin ketika teman-teman dihadapi quarter life crisis, teman-teman mengikuti Zoom seperti ini, atau teman-teman menceritakan ke psikologi yang lebih mengerti. Nah, setelah teman-teman itu berusaha, berikan teman-teman yang terbaik. Jangan lupa teman-teman apresiasi dan sayangi dirimu. Karena kalau misalkan kita apresiasi dengan sayangi dirimu, kita bisa lebih fokus untuk menghadapi quarter life crisis ini, teman-teman. Oke, mungkin bisa dilanjut. Wah, sudah sampai challenge dan door prize ya, teman-teman. Gak nyangka ya, sebenarnya hari ini materi sebenarnya sedikit, teman-teman. Saya simpulkan karena saya ingin lebih banyak diskusi sama teman-teman. Apa sih yang teman-teman hadapi quarter life crisis ini? Nah, terus juga berhubungan, kebetulan saya juga lagi sakit yang harusnya saya dirawat rumah sakit, saya tetap bertahan teman-teman. Mindset saya tetap bertahan untuk bisa melakukan webinar ini, bisa bertemu teman-teman yang hari ini bisa join pada malam hari ini teman-teman. Maka dari itu saya cuma hanya bisa sebatas sedikit saja informasi kepada teman-teman. Walaupun itu sudah ditanyakan panitia, saya mohon maaf panitia, karena posisi sama saat ini saya kena tipes dan DBD. Mungkin itu teman-teman. Nah, dari semua tadi yang telah disampaikan, ada challenge teman-teman dan door prize. Cuma buat 2 orang teman-teman. Nah, bagaimana sih cara ngikutin challenge-nya? Pertama, teman-teman membuat Insta Story setelah mengikuti webinar ini. Yang kedua, membuat kesan dan pesan setelah webinar. Yang ketiga, menceritakan kamu menghadapi quarter life crisis versi dirimu. Lalu, teman-teman tag story ke komunitas Muda Inspiratif dan Muhammad_Rihat87. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa, Kak. Oke, lanjut. Any questions? Nanti ya, pas sesi Q&A aja ya. Lanjut. Wah, sudah selesai ya. Thank you teman-teman for attention. Terima kasih teman-teman hari ini yang sudah join untuk kita membahas tentang quarter life crisis. Teman-teman mungkin sudah ada gambaran tentang quarter life crisis yang tadi saya sampaikan. Mungkin teman-teman nantinya akan bisa menjelaskan quarter life crisis mungkin ke teman sebaya, atau mungkin teman-teman bisa menceritakan mungkin saat teman sebagai orang tua, kita menceritakan anak dan cucu-cucu nantinya mungkin gitu teman-teman. Kalau cucik mungkin nggak mungkin ya, kadang tapi mungkin nggak mungkin ya, kun fayakun. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rihat. Materinya sangat bagus Kak buat kaum generasi Z Kak. Oke, acara selanjutnya itu sesi Q&A ya. Saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu untuk di kolom chat. Dan kalau apabila pertanyaan bagus nih Kak, siapa tahu dapat hadiah lagi Kak. Boleh beli melebihi dari 3 Kak. Siapa tahu 3 gitu Kak. Kan 2 kata Kakak. Ada nih RJSSI Manggatang. Oke, silakan Kak. Ya, terima kasih Kak sebelumnya. Iya. Selamat malam. Mau tanya yang terkait 5 dari kategori masa
krisis tadi kan ada 5 bagian tuh, kayak pre-krisis, kemudian kegelisahan atau kepanikan, penyangkalan, lalu yang terakhir kan dapat diterima. Nah, selama 5 kondisi tersebut, apakah bisa dikategorikan usianya ya Kak? Misal pada 18 sampai 20 tahun itu pre-krisis, dan selanjutnya hingga tahap akhir 28 sampai 30 tahun itu kita dapat menerima apa yang telah terjadi sebelumnya. Atau bisa tuh 5 fase tadi itu di siklus ulang. Kayak misal kita menghadapi suatu masalah atau suatu ketidakpastian dan keputusan yang dipilih untuk masa yang akan mendatang, kemudian kita bisa merasakan kembali kepanikan, kemudian dapat diterima, lalu selanjutnya bisa terulang lagi gitu Kak. Terima kasih. Oke. Oke, Kak, ada dari Kak Wirna Parida, silakan, Kak. Oke. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Wirna Parida. Di sini Kak, saya ingin bertanya Kak. Tadi kan Kak, kita ada membahas tentang 5 fase quartet life crisis, yaitu yang di opsi ketiga, yaitu tentang penyangkalan. Di sini saya ingin bertanya Kak, apakah ketika kita merasa tenang dan uh, apakah ketika kita merasa tenang itu merupakan pikiran yang baik untuk kita? Misalnya kan Kak, kita merasa tenang bahwa itu akan selesai sendiri. Apakah itu pemikiran yang baik atau bagaimana? Terima kasih Kak. Eh, Terima kasih, Kak Wirna. Untuk Karyat ini pertanyaannya mau ditampung dulu atau dijawab terlebih dahulu, Kak? Tanggung saja dulu Kak, biar nanti kesempatan yang lain teman-teman untuk bertanya. Oke. Ada apa lagi? Ada apa pertanyaan lagi dari teman-teman nih? Di kolom chat bisa, tulisan bisa ya. Oke. Mungkin dari saya sih, Kak. Boleh bertanya, Kak? Boleh Oke. tanya nggak Kak? Oh, oke, oke, Oh oke, boleh oke. boleh boleh Oke, boleh. boleh, boleh, Semua boleh, Kak. boleh Boleh, boleh. Kak. Silakan, silakan, Kak. Kak, kan kalau misalnya kitanya udah tahu nih kita mau tujuannya apa, tapi ternyata terhalang orang tua tuh Kak, itu bagaimana Kak? Jadi kita pengen tujuan hidupnya, misal kayak saya mau kampusnya A gitu, dengan jurusan A. Tapi ternyata orang tua nggak mau Kak gitu. Apakah saya harus mengikuti isi hati saya atau orang tua? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih, Rohmantun. Ada kan sudah 3, Kak. Apakah ada bisa ditambah lagi, Kak, untuk pertanyaannya atau cukup 3? Boleh boleh Boleh. boleh teman-teman. Oke, teman-teman yang lain boleh yang mau ingin mengajukan pertanyaan untuk Arihat nih. Ya, kalau nggak ada aku nih. Udah dari saya dulu deh, Kak. Dari tadi kan dipotong. Oke, menurut Kakak nih, seberapa pengaruh sih, Kak, sosial media buat sosial media ini, dampaknya itu bagaimana untuk quarter life-nya, Kak? Untuk kehidupan kita dari sosial media, Kak. Gitu sih, Kak. Makasih, Kak. Ada lagi? Oke, teman-teman ada lagi yuk, 5 yuk. Yuk, yuk, 5 yuk. Kita genapin buat Kak Rihat nih. Pada antusias, Kak. Pada Oh ya, antusias, Kak. luar biasa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi kita sharing session ya, teman-teman. Ayo, ada lagi. Apa bisa di kolom chat juga bisa. Silakan. Kalaupun belum ada, mungkin teman-teman, saya jawab dulu ya teman-teman. Iya, Biar, oke, oke, Kak. Siap-siap. oke. Mengenai tadi, Mas, tadi siapa? Kak siapa? Pertama, tadi mana yang bertanya? Mas Rijal Kak. Oh, Mas Ya. Rijal. Oke.
mengenai tentang quarter life crisis dari poin yang 5 fase quarter life crisis ini, jadi itu tergantung teman-teman. Jadi jawabannya dari teman-teman sendiri. Apakah teman-teman itu siap menghadapi quarter life crisis ini? Apakah teman-teman bisa menghadapi quarter life crisis ini? Nah, ketika teman-teman mungkin barangkali belum siap quarter life crisis, maka ada jenjangnya, ada step by step ya teman-teman. Nah, ada tahapannya teman-teman. Jadi misalkan ketika kita mulai dari awal nih pre-krisis, mulai dalam usia 18 sampai 30 mungkin di saat posisi baru beranjak dari remaja ke dewasa, mungkin posisi ke 18, mungkin di umur 18 misalnya. Itu kan awal sebuah teman-teman. Oh, jadi ini saya saat ini dihadapkan pre-krisis. Awal mula. Kita harus membayar keputusan. Nah, sinilah teman-teman. Nah, terus juga ada kepanikan. Itu bisa mengikuti tergantung teman-teman bisa menghadapinya itu. Dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, dari pertanyaan tersebut, itu intinya teman-teman, bahwasanya dari 5 fase quarter life crisis ini bisa panjang, bisa pendek. Nah, nantinya ketika teman-teman, misalkan nanti ketika sudah melewati dari masa quarter life crisis, apakah bisa dirasakan kembali? Tentu teman-teman, kita tidak akan tahu teman-teman. Tapi mungkin kembali, tapi teman-teman sudah menyiapkan, sudah tahu apa langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan. Oke, jadi apa yang teman-teman harus lakukan. Nah, dari situlah teman-teman sudah siap berarti tandanya. Sudah siap kembali misalkan menghadapi quarter life crisis itu berulang kali gitu. Jadi kalau misalkan berulang kali tapi masih tetap dari awal belum bisa menghadapi, bagaimana teman-teman? Berarti teman-teman belum mengenali diri kita sendiri. Berarti teman-teman belum bisa mengapresiasi diri sendiri gitu loh. Nah, sebenarnya itu sih, Kak. Mungkin penjelasannya mungkin cukup, Kak? Ada tambahan mungkin, Kak? Oke, siap Kak. Terima kasih Kak. Udah paham, siap. Oke, lanjut ya. Pertanyaan sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Rizal untuk pertanyaannya, sangat luar biasa dan bagus. Oke, yang kedua Kak Wirna Parida mengenai tadi poin ketiga quarter life crisis, penyengkalan, gak apa-apa kok. Nah, sebenarnya dari kita misalkan telah panik, kita tuh penyengkalan itu menghadapi masalah itu, kita tuh pura-pura nggak tahu. Kita tuh tadi yang kita udah membuat keputusan, telah dibuat, dan ada benarnya. Kita juga bertahap, mulai kembali lagi teman-teman, membuat susunan hidup. Jadi misalkan Kak Wirna barangkali punya passion atau hobi yang sebelumnya teman-teman Kak Wirna ini tinggalkan. Nah, terus ketika poin yang ini teman-teman lakukan, nah mungkin juga barangkali Kak Wirna saat mungkin kegiatan favorit ya, misalkan Kak Wirna ini suka basket misalkan, yang sulit dilakukan, tapi sekarang lebih rutin Kak Wirna ini untuk geluti, untuk Kak Wirna ini untuk jalani gitu loh. Jadi dalam quarter life crisis ini, dalam mindset kita, yaitu adalah kita merasakan kembali teman-teman ini. Kita merasakan apa yang kita lakukan. Mungkin itu Kak, ada tambahan pertanyaannya? Baik Kak, terima kasih Kak. Jawabannya puas Kak. Kasih Kak. Oke. Terus lanjut Kak Rohmatun Hasanah. Pertanyaan tentang orang tua. Kita tuh mau kampus mana ya? Kata orang dulu sih, kalau misalkan kita tidak mendengarkan orang tua, kita kualat. Betul nggak teman-teman? Nah, bagaimana teman-teman bisa meyakinkan orang tua teman-teman? Ini sebuah tantangan teman-teman. Tadi kan sudah dimulai ketika kepanikan itu dimulai. Nah, teman-teman merasa mencoba hal yang baru teman-teman. Nah, teman-teman bagaimana cara menyikapinya? Bagaimana caranya teman-teman menjelaskan kepada orang tersebut itu? Oke, jelaskan Pak, Ma, saya mau ke kuliah di Universitas Brawijaya
dengan jurusan peternakan. Nah, termotivasi saya dengan ini. Harus dijelaskan secara rinci. Nah, terus orang tua bertanya, terus biayanya bagaimana? Nah, setiap biaya itu nanti teman-teman harus jelaskan. Jadi itu begini. Karena ketika kita zaman dahulu sama zaman sekarang, itu berbeda, teman-teman. Karena zaman dulu adalah belum ada teknologi mungkin, teman-teman. Nah, zaman sekarang sudah ada teknologi. Nah, mungkin orang tua itu kurang gaptek dalam informasi gitu kan. Mungkin barangkali teman-teman yang saat ini yang menjadi millennials, Gen Z kan sudah dihadapi dengan teknologi. Nah, teman-teman bisa menjelaskan kepada orang tua dengan secara rinci dan ringkas, teman. Gitu. Jelaskan secara detail juga, teman-teman. Oh, seperti ini gambarannya begini. Jadi orang tua tuh paham juga sebenarnya keinginan orang tua gitu. Gak ada larangan karena kita ini adalah ciptaan Allah, teman-teman. Bahkan ketika nikah pun seakan saya tidak direstui sama orang tua. Tiap orang tua itu pasti memiliki pemikiran. Oh, dia tahu sebelumnya dia pernah merasakan quarter life crisis ini mungkin. Nah, jadi jangan seperti itu, nanti kamu tuh akan mengakibatkan seperti ini. Jadi kan dijelaskan secara baik-baik. Sama-sama kita face to face, ya. Kita bahas bersama-sama kepada orang tua itu. Mungkin itu yang bisa waduh, sama-sama kepala batu, Kak. Oke, kalau keduanya sama-sama kepala batu, ya turunkan egonya, teman-teman. Turunkan egonya, jangan keras kepala, teman-teman. Apalagi sebagai anak ke orang tua, nggak boleh, teman-teman, kayak ngotot-ngototan, ayo. Nah, kita mau tanding atau bagaimana, teman? Seperti itu. Bagus pertanyaannya. Oke. Gimana, Kak Rohmatun? Bisa terjawab dengan apa yang menjadi pertanyaannya? Sudah Kak, puas. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih juga pertanyaannya kepada Rohmatun. Kalau gitu ini jadi PR Lanjut. buat saya Kak ya. Oh iya, betul ya. Lanjut. Tadi Kak siapa tadi bisa ini? Aduh, saya lupa lagi tadi Kak siapa. Saya ingatnya Kak siapa ini tadi? Oh, Kak Yolan. Astagfirullah. Sebagai MC ini, pertanyaannya sebagai pengaruh apa sosial media ini terhadap quarter life crisis? Ya, berdampak sangat besar. Mungkin juga berdampak juga tadi ancaman atau apa tadi, teman-teman? Peluang. Jadi ketika teman-teman ancaman, wah ternyata tuh dia tuh keren banget ya, kok dia makin meroket ya karir hidup dia. Nah, kan ancaman kita tuh kayak iri, overthinking, galau, stres. Jadi kan ini sebuah ancaman kita, jadi merusak diri kita sendiri gitu loh. Itulah perannya teknologi, ada plus minus ya, teman-teman. Gitu. Bisa terjawab secara singkatan padat. Oke, terima kasih Kak Riha jawabannya. Semoga bisa membantu saya ya, Kak. Ini Kak, apakah Kakak izin berkenan untuk menjawab pertanyaan terakhir Kak dari Kak Grace Dwi Retno? Oke, boleh. Oke, Apa Kak, tuh? bagaimana tanda-tanda utama dari quarter life crisis dapat membantu memahami perbedaan dengan mid life crisis serta strategi apa yang dapat digunakan untuk menghadapi periode transisi ini sebagai kesepakatan untuk menemukan identitas dan tujuan hidup yang lebih bermakna nih, Kak. Gimana, Kak? Panjang nggak? Wah, panjang sekali, tapi pertanyaan yang bagus, Oh iya, teman-teman. bagus. Ada tanda. Sorry, Kak Rihat, mic-nya masih mati. Mic. Halo, ada suaranya, teman-teman? Ada, Kak. Maaf, tadi ada telepon dadakan. Astagfirullahaladzim. Ada aja. Tadi jaringan, sekarang telepon. Maaf ya, teman-teman. Padahal kita lagi seru-serunya, nggak apa-apa. Bagaimana tanda-tanda utama dari quarter life crisis untuk membantu memahami perbedaannya dengan midlife crisis? Sebenarnya dari tadi kita bahas quarter life crisis, itu adalah sebuah midlife crisis. Itu adalah sebuah tahapan-tahapan atau fase-fase yang teman-teman hadapi.
Nah, sebenarnya itu teman-teman tadi yang dari 5 fase quarter life crisis atau 5 tahapan yang ada di fase quarter life crisis. Jadi ada perbedaan itu sama tetap. Perbedaan itu tetap sama, tapi kita harus memahami. Tadi kan teman-teman sudah sudah mengetahui tentang quarter life crisis, midlife crisis. Jadi bagaimana caranya teman-teman untuk bisa, tadi kan midlife crisis ini adalah suatu fase yang menantang teman-teman. Jadi ini adalah sebuah tantangan. Oh, kita tuh tantangannya misalkan saya itu dihadapkan dengan quarter life crisisnya itu kayak ini kok persaingannya keras ya. Contoh saya ambil studi kasus ketika saya di ajang duta wisata nasional waktu itu dari berbagai daerah saya lewati, saya lakukan. Ini juga strategi teman-teman. Jadi waktu itu saya dihadapkan persaingan yang sengit banget teman-teman dari berbagai daerah. Apalagi tentang duta wisata nasional yang ada di Jawa Tengah, yang sangat luar biasa, di Jogja yang bagus banget, ada candi dan sebagainya misalkan. Nah, strategi saya yang saya lakukan waktu itu adalah ketika menghadapi periode itu, saya apa tuh? Saya menghadapi, oh persaingan saya sengit, berarti saya juga harus sengit. Saya harus berkompetisi. Nah, kita harus berkompetisi. Tapi sebelum kita berkompetisi dengan orang lain, kita harus berkompetisi dengan diri kita sendiri. Kita ini bisa mampu nggak sih kita quarter life crisis ini? Ya, kenali diri kita sendiri. Tadi kenal yourself. Sebenarnya itu teman-teman. Jadi itu ya strategi. Setelah itu baru teman-teman, oh ya jadi tahu langkah-langkah teman-teman yang harus jalani. Gitu loh. Nah, transisi sebagai kesempatan untuk menemukan identitas dan tujuan hidup yang lebih makna. Dalam hidup semua pasti bermakna teman-teman, dari teman-teman dari kecil dilahirkan sampai teman-teman dewasa saat ini itu sudah bermakna teman-teman. Jadi terus juga pemberian nama juga itu bermakna. Jadi misalkan nama Rihad misalkan Muhammad, yaitu adalah ya seorang tauladan Muhammad. Nah, terus itu udah bermakna, dari nama aja sudah bermakna. Apalagi dalam kehidupan bermakna. Teman-teman kecil dapat THR itu kan bermakna juga gitu untuk menemukan identitas jati diri teman-teman. Nah, baru nanti beranjak dewasa itu teman-teman harus menemukan jati diri. Jadi dulu tuh ketika saya SMP itu saya menemukan jati diri saya itu di SMP karena itu atas dasar putus cinta teman-teman. Ya kembali lagi putus cinta saya hadapi waktu itu, aduh ini bagaimana gitu, diberatkan masalah waktu itu. Terus saya jalani akhirnya sampai saat ini saya bisa berdiri di hadir pada kalian ini semua gitu. Jadi tujuan hidup kita ini bisa bermakna. Jadi tiap proses, tiap langkah itulah yang kita jalani. Oke, tetap kita harus apresiasi diri kita sendiri. Oke, biar kita bisa hidup bermakna. Mungkin pertanyaannya bisa atau jawaban bisa dipahami. Atau ada pertanyaan lagi? Apakah untuk Kak Grace udah dipahami Kak? Oke. Oh, Oh, saya izin bisa bertanya nggak untuk Kak Rihat nih? Kan tadi Kak Rihat bilang kalau fase di putus cinta itu bisa membuat orang termotivasi untuk ke depannya nih Kak. Betul ya Kak? Atau gimana nih Kak? iya Kak, betul. Nah, itu gimana sih Kak cara awalnya kan dari fase patah hati nih Kak bisa bangkit lagi tuh gimana sih Kak? Bangkitnya itu gimana rasa termotivasinya lagi untuk bangkit gitu Kak? Sebenarnya dulu tuh saking parahnya gitu kan, dulu saking wah luar biasa lah waktu itu. Terus akhirnya saya coba aja, bener, coba hal yang baru teman-teman. Saya coba-coba aja dulu, ikut organisasi waktu itu. Ikutlah organisasi dari SMP, Rohis dan sebagainya. Lanjut, terus dari situ lanjut lagi ke SMK. SMK juga harus ikut organisasi biar ada kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, barulah ya kurang lebih ya sedikit organisasi saya yang jalani, ya kurang lebih ya ada 20 organisasi yang saya jalani. Jadi waktu itu benar-benar tantangan yang berat. Jadi ketika waktu itu ada pejabat yang mungkin masih ada hadir di sini juga,
dia pernah mengatakan, ya ibaratnya gini teman-teman, saya sederhana, ketika teman-teman nih diduduki kursi roda nih teman-teman, terus teman-teman didorong, oke, oke. Ketika teman-teman didorong sampai ke apa tuh tengahan tangga, terus ketika di pertengahan tangga teman-teman dijorong kan di bawah tangga, akhirnya kita jatuh, kita ini ya akhirnya waktu itu saya disuruh ikut organisasi ini, ternyata saya dilepas, saya harus bertanggung jawab sama diri saya sendiri. Coba bayangkan teman-teman, akhirnya saya sampai saat ini saya bisa menjalani dengan baik, dengan bermakna teman-teman. Mungkin itu sih Kak. Ada Oke, lagi? terima kasih Kak Rihat nih. Berarti intinya lebih banyak kegiatan yang positif ya Kak, untuk menghilangkan rasa galau di fase galau itu. Oke, betul. Gitu. Oke, Oke, ada lagi nih yang apakah lagi? Ada lagi? dari IC. Saya jawab ya. Jadi mengalihkan rasa galau dengan ikut kegiatan bermanfaat itu biar lupa sama patah hati bagaimana Kak? Jadi tergantung teman-teman bagaimana cara menyikapinya teman-teman. Kembali lagi, itu adalah keputusan teman-teman. Jadi ketika teman-teman dihadapkan seperti itu galau, misalkan teman-teman yang tadi hobi teman-teman yang dulunya yang ditinggalkan, coba teman-teman jalani lagi aktivitasnya seperti biasa lagi. Terus juga ya untuk mungkin kalau cewek-cewek ya mungkin kalau sudah rasanya galau patah hati, terus dia tuh males banget saya lihat orang itu lagi, ya teman-teman untuk berhenti sejenak dulu teman-teman. Nah, oke, betul teman-teman. Teman-teman, betul teman-teman. Jadi kita tuh berhenti sejenak dulu untuk memikirkan dengan matang teman-teman. Jadi kita tidak melarikan diri gitu loh. Terus benar tadi yang disampaikan oleh Anwar gitu. Nah, jadi itu yang mungkin pikiran. Mungkin ada yang mengalihkannya itu dengan mungkin cowok ya, mungkin barangkali ngebut-ngebutan atau bagaimana, atau main game PS mungkin jadi mengalihkan gitu kan, hobinya cowok, hobinya cewek. Nah itu sebenarnya yang harus teman-teman alihkan. Jangan dulu menggunakan HP dulu, berhenti sejenak dulu teman-teman. Karena kalau misalkan kita paksakan, itu susah banget move on teman-teman. Mungkin ada lagi, Ada lagi kalau teman-teman tuh? apa tuh? Betul. Seperti Sepertinya teman-teman pada ini ya Kak, pada pada excited ya Kak soal putus cinta ini. Kayaknya. Ambil positif ya teman-teman ya. Oke, ada lagi teman-teman. Gak apa-apa, ungkapin aja teman-teman. Gitu. Kita ibaratkan cerita dengan teman sebaya. Jadi ketika teman-teman menghadapi quarter life crisis, kita harus cerita ke siapa ya? Jangan sampai quarter life crisis ini kita jangan pikiran kita tuh sendiri, padahal mah enggak, teman-teman masih banyak yang ingin sama teman-teman. Karena kalau misalkan kita sendiri terus kita tidak bisa menghadapi ini akan menjadi mental health. Nah, itu sebenarnya teman-teman akan bertingkat lagi gitu. Mungkin ada lagi teman-teman. Ada lagi teman-teman? Ayo bertanya lagi ya masalah. Waktu kita masih panjang. Mungkin besok lagi ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Oh, sepertinya sudah tidak ada lagi Kak Rihat untuk pertanyaannya. Mungkin sudah paham gitu Kak tentang materi yang Kakak sampaikan nih pada pada kegiatan ini untuk teman-teman. Selanjutnya nih ini Kak, apakah Kakak udah selesai untuk materinya Kak? Udah Q&A udah siap Kak atau masih ada lagi Kak?
Oke, mungkin mungkin ya, sudah Oke. dicukupkan. Karena Oke. mungkin teman-teman sudah paham tentang quarter life crisis, tentang kegalauan, berusaha bingung. Excited sekali, luar biasa antusiasnya. Terima kasih. Oke, ke selanjutnya itu kesimpulan kesimpulan dari saya, menurut saya itu kalau crisis life itu em, menurut saya itu lebih apa lebih percaya diri sendiri, memahami diri sendiri terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu em, membutuhkan dukungan nih, dukungan dari teman, keluarga itu penting banget. Soalnya kan kita lagi pikiran lagi kacau nih, kalau nggak ada dukungan kita bakal down dong gitu. Selanjutnya sih yaitu fokus untuk mengembangkan diri. Ini tadi seperti Kakak Karya sudah bilang ya, untuk fokus, untuk apalagi pas lagi patah hati nih, pas-pasnya lagi down-downnya harus nyari bangkit, harus nyari kegiatan positif buat buat kedepannya nih. Selanjutnya yaitu dari Kak Rihat sendiri ada closing statement nggak, Kak? Ada dong, pasti Ada, ada. oke, oke. Silakan, Kak. Nah, Oke, mungkin pertanyaannya bisa di DM Instagram saya atau tadi Muhammad_Rihat87 karena kan tadi sudah dicukupkan pertanyaannya baru datang ya baru- telat ya atau bagaimana? Ya, mungkin bisa di pertanyaan selanjutnya barangkali teman-teman bisa di DM Instagram saya tadi @Muhammad_Rihat87. Saya akan merespon teman-teman pertanyaan tersebut kalau teman-teman pengen curhat atau bagaimanapun nggak masalah teman-teman. Nggak masalah banget karena saya juga pernah di posisi teman-teman quarter life crisis. Saya di posisi yang dimana sendirian. Bayangkan saya harus berpuluh-puluh tahun, berbulan-bulan untuk bisa, oh ternyata ini saya menghadapi quarter life crisis ya. Nah, nah mungkin itu yang ada yang bisa aku sampaikan. Ada closing statement. Quarter life crisis ini adalah sebuah fase yang mengajarkan kita untuk pandai mengelola setiap emosi yang hadir. Fase yang mengajarkan kita untuk tidak terlalu larut dalam emosi yang kita rasa. Mengajarkan kita untuk tetap berdiri di kaki sendiri. Belajar untuk tidak melihat kehidupan di orang lain sebagai standar orang hidup yang harus kita punya. Hari ini kita sama-sama berusaha teman-teman ya untuk hidup di kehidupan kita sendiri. Sadar bahwa saat ini kita sedang berkompetisi dengan diri sendiri, bukan orang lain, tentang bagaimana cara kita bisa menghadapi pilihan-pilihan sulit dan hal-hal yang menyakitkan. Mungkin jadilah diri sendiri, bukanlah menjadi orang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. terima kasih Kak Rihat closing statement-nya sungguh ini ya motivasi buat saya juga nih Kak gitu. Ini untuk ah oh Kak Anwar bagus tuh apalagi akan jadi ponakan Pak Menteri Autokratik. Amin. Insya Amin. Allah teman-temannya hari ini yang join bisa menjadi calon-calon pemimpin nantinya suatu saat. Amin. Amin. Oke, se- Memberi selanjutnya Oke, untuk acara selanjutnya itu dokumentasi yang ingin on cam, silakan on cam. Yuk, dokumentasi yuk. Yuk, teman-teman. Pose cantiknya, gantengnya yuk. On cam yuk. Oke, oke. Untuk moderator bisa bantu Kak untuk dokumentasi Kak, sesi dokumentasi. Kak Rihat, sorry. Suaranya nggak ada. Oke teman-teman, jangan lupa ya challenge-nya teman-teman. Karena 2 orang yang nantinya jadi yang menarik itu akan dipilih dan diumumkan at Komunitas Muda Inspiratif, dan nantinya untuk konfirmasinya melalui DM Instagram saya ya. Jadi selalu pantau terus di Komunitas Muda Inspiratif karena ada pengumuman itu nanti. Oke. Apakah sudah siap Kak untuk sesi dokumentasi Kak? Oke, Karya. Oke, Kak moderator, aman Kak? Apakah udah bisa untuk dokumentasi Kak?
Mana nih? Mana nih? Boleh ya? Sudah. Oke. Teman-teman bisa terserah teman-teman. Nanti aku screenshot kasih aba-aba ya. Oke? Boleh 1, 2, 3. Boleh lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, jangan lupa untuk presensi, jangan lupa untuk screenshot acara ini digunakan untuk mendapatkan sertifikat. Oke, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita ucapkan alhamdulillah telah berjalan lancarnya acara pada malam ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Terima kasih Kak Rihat. Ya, terima kasih kembali, Kak. Selamat malam semuanya. Dadah. Sampai jumpa.